Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Kita pada pagi hari ini melanjutkan kajian Sahih Al-Bukhari, di mana kemarin kita sudah membahas bab yang pertama dari Kitabul Iman. Sekarang kita masuk ke bab yang kedua, bab umuril iman. Bab perkara-perkara iman. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah dia membawakan ayat yang dimana di dalam ayat ini ya, terdapat perkara-perkara keimanan. Allah mengatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabili was sa'ilina wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al-ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Wa qauluhu ta'ala qad aflahal mu'minun, al-ayah. Allah berfirman, laisal birra, bukanlah kebaikan itu, antuwallu wujuhakum, kamu menghadapkan wajah-wajahmu, qibalal masyriqi wal maghrib, menuju timur dan barat. Ya, di mana ayat ini saudaraku sekalian turun ya, ketika setelah pemindahan kiblat yang tadinya menghadap ke Baitul Maqdis, lalu dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap ke Ka'bah. Nah, pemindahan kiblat ini menjadikan sebagian kaum mukminin bingung. Bingungnya kenapa? Kok bisa sih ya syariat ini berubah, yang tadinya ke Baitul Maqdis kemudian pindah ke Ka'bah. Sehingga akhirnya sebagian kaum mukminin ya dimasuki sedikit rasa keraguan. Kok bisa syariat ini kok bisa berubah-ubah begini? Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa kebaikan itu bukan masalah menghadap timur dan baratnya, bukan. Akan tetapi hakikat kebaikan itu adalah ketaatan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan menghadap ke sana, ke sini, itu semua dengan kehendak Allah dan hikmah-hikmah, dan tidak lepas dari ya hikmah yang besar dan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas tentunya. Adapun kita manusia hanyalah diberikan oleh Allah ilmu sedikit saja. Maka Allah mengingatkan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu kamu menghadapkan wajah-wajah kalian ke timur dan barat. Ya. Masalah menghadap kemana ke, itu bukan itu yang jadi tujuan, bukan. Akan tetapi tujuan utamanya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka Allah mengatakan, walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi hakikat kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada kehidupan akhirat, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para nabi. Itulah hakikat kebaikan. Maka Allah menyebutkan di sini, ya, amalan-amalan hati yang pertama kali. Iman kepada Allah, hari akhirat, malaikat, kitab-kitab, para nabi. Karena ini merupakan pokok iman. Di mana tidak sah, ya, keimanan kecuali dengan ini. Iman kepada Allah, pokok keimanan. Iman kepada kehidupan akhirat, pokok keimanan. Orang yang tidak percaya kepada kehidupan akhirat, dia tidak disebut muslim. Iman kepada malaikat, orang yang tidak percaya malaikat, dia tidak disebut muslim. Iman kepada kitab-kitab, iman kepada para nabi, ini merupakan pokoknya dulu. Jadi ini semua pokok-pokok kebaikan, Masya Allah. Sehingga ini menunjukkan bahwa, ya, keimanan itu ada yang merupakan pokok iman. Yang dimana apabila hilang pokok ini, menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Ya. Wa atal mal. Kemudian Allah menyebutkan cabang-cabang keimanan yang lain. Wa atal mal ala hubbihi. Dan ia memberikan hartanya, padahal ia cinta kepada harta tersebut. Dia berikan kepada siapa? Dzawil qurba. Allah memulai dari karib kerabat. Ya. Ia memberikan harta tersebut yang ia cintai, ia berikan kepada karib kerabatnya. Wal yatama, dan anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wabnas sabil, dan ibnu sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal dalam safarnya. Wasailina, dan orang-orang yang minta karena miskinnya mereka, susahnya hidup mereka. Afir riqab, dan hamba sahaya yang sedang berusaha memerdekakan dirinya. Ya. Wa aqamas shalah, dia mendirikan salat. Wa ataz zakat, dia membayar zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan mereka melaksanakan janjinya apabila mereka berjanji. Wasabirina fil ba'sa'i wadh-dharra, dan orang-orang yang sabar di saat-saat susah dan sulit. Wahinal ba's, dan ketika saat-saat genting. Ulaika alladzina shadaqu, mereka inilah yang jujur keimanannya. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Saudaraku seiman, ya, ayat ini menunjukkan, saudaraku sekalian, apa yang pertama? Bahwasanya adanya nasikh dan mansukh. Ada ayat yang dihapus, ada hukum dihapus, ada hukum yang menghapus. Tadinya kiblatnya ke Baitul Maqdis. Kemudian pertama kali ke Ka'bah, kemudian pindah ke Baitul Maqdis, pindah lagi ke Ka'bah. Ya. Ini adalah murni ujian. Allah ingin menguji kaum mukminin apakah mereka mau taat atau tidak. Adapun orang-orang yang ada di hatinya penyakit, menganggap ini berarti, ya, syariat ini kok nggak benar. Tadinya ke Ka'bah, pindah ke Baitul Maqdis, pindah lagi ke Ka'bah, kok kayak pelin-pelan sih. Ya. Maka dari itulah saudara-saudaraku seiman, hal-hal seperti ini terkadang menjadi ujian bagi orang-orang yang di dalam hatinya penyakit. Maka kita sebagai orang yang beriman tidak perlu mempermasalahkan seperti itu. Karena tujuan yang Allah inginkan bukan masalah menghadap kemana-kemananya, tidak. Akan tetapi Allah ingin menguji keimanan seorang hamba.
Apakah ia mau benar-benar beriman kepada Allah atau tidak? Maka dari itulah saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum, keimanan itu seringkali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah taala mengatakan alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Tidak mungkin. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Maka dengan ujian itu Allah mengetahui siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta imannya. Diuji. Ya. Dan ujian itu berwarna-warni. Terkadang ujian dengan kekayaan. Terkadang ujian dengan kesusahan. Ujian dengan perintah dari Allah dan larangannya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan adanya perpecahan. Kita melihat perpecahan yang ada, perselisihan yang ada di tubuh umat Islam. Ya, adanya perpecahan umat ini juga ujian. Untuk betul-betul kita menyingsingkan tangan kita untuk mencari kebenaran. Diuji dan terus diuji. Karena dengan ujian itu Allah ingin memilah dan memilih. Karena ujian itu menyaring keimanan saudaraku sekalian. Agar terlihat siapa yang imannya jujur kepada Allah dan siapa yang imannya ternyata tidak jujur atau kurang jujur kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, di sini Allah mengingatkan ini. Ini faedah yang pertama saudaraku sekalian. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari ayat ini, ya akhwal Islam, bahwasanya kebaikan itu bertingkat-tingkat. Iman itu ada yang sifatnya pokok keimanan. Ya. Apa itu? Iman di sini Allah menyebutkan pertama iman kepada Allah, kepada hari akhirat, malaikat, kitab-kitab, para nabi. Ini merupakan pokok keimanan. Ada lagi kata Syekhul Islam Taimiyah yang merupakan wajibatul iman. Iman yang sifatnya wajib. Apabila kehilangan, hilanglah kesempurnaan imannya, namun tidak hilang sama sekali imannya. Beda dengan kalau pokok. Kalau pokok itu menyebabkan hilang sama sekali keimanan. Ya kalau ternyata hilang. Tapi kalau kewajiban iman itu hanya menghilangkan kesempurnaan iman saja. Tidak menghilangkan pokok keimanannya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah yang sifatnya pokok apa? Kewajiban iman. Ya. Seperti mendirikan sholat, membayar zakat, melaksanakan janji. Ya. Ada lagi yang sifatnya iman yang sunnah. Apa itu iman yang sunnah? Yaitu iman yang sifatnya keutamaan. Apabila kehilangan, tidak hilang kesempurnaan iman, namun dia kehilangan keutamaannya. Contohnya apa? Sedekah sunnah. Ya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Maka dalam ayat ini masuk semua terkandung 3 jenis keimanan tadi. Pokok iman, kewajiban iman, demikian pula sunnah-sunnah iman. Ayat ini juga kita ambil faedah yang ketiga saudaraku sekalian. Ketika Allah menyebutkan tentang hakikat kebaikan, kebajikan, albir. Ternyata Allah menyebutkan berbagai macam kebaikan itu. Itu menunjukkan bahwa kebaikan itu banyak. Bahwasanya iman itu bercabang-cabang. Ya makanya Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadis yang lain dan nanti kita akan sampai ke babnya. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 60 lebih cabang. Ya. A'laha la ilaha illallah.
yang paling tinggi ke cabang-cabangnya apa? Yang merupakan pokok iman, la ilaha illallah. Wadnaha, dan cabang iman yang paling rendah, imatatul adza 'anit thariq, yaitu ya mengawaskan duri dari jalan, gangguan dari jalan. Dan ini menunjukkan juga saudaraku sekalian bahwa keimanan atau kebaikan itu bertingkat-tingkat. Ya, ada yang besar di sisi Allah yang merupakan pokok dari keimanan. Ada yang di bawahnya lagi yang merupakan kewajiban iman. Ada lagi yang di bawahnya saudaraku sekalian. Maka dengan cara kita mengetahui ya tingkatan-tingkatan tersebut, kita bisa mengetahui dan mendahulukan mana yang paling utama. Ya, ketika terjadi tabrakan ada dua amal yang harus kita amalkan. Ayat ini juga saudaraku sekalian menunjukkan ya, bahwasanya berinfak yang sifatnya sunnah ataupun ya yang sifatnya sedekah itu hendaklah kita dahulukan karib kerabat dulu. Allah mengatakan wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabana sabili wasailina wa fir riqab. Dan ia memberikan hartanya yang ia cintai, Masya Allah. Ya, dan menginfakkan harta yang kita cintai itu beda pahalanya dan jauh lebih besar daripada menginfakkan harta yang kurang kita cintai. Allah Ta'ala mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai kepada kebaikan. Kamu tidak akan sampai kepada kebajikan. Sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Subhanallah. Berat sekali ya. Sangat berat. Ketika Allah turunkan ayat itu, ada seorang sahabat berkata, itu bernama Hanzalah, wahai Rasulullah, sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai ya Rasulullah, sebidang tanah yang bernama Buraiha yang berada di depan masjid. Dan saksikan hai Rasulullah, hari ini aku infakkan hai Rasulullah. Silakan engkau bagi-bagikan hai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bah. Zaka malun rabih. Luar biasa kata Rasulullah. Itu harta yang sangat menguntungkan sekali. Ara an tuqassimahu baina aqaribik. Kata Rasulullah, bagikanlah untuk karib kerabatmu dulu. Maka dibagikan kepada karib kerabatnya. Subhanallah. Persis seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ini, dalam surat Al-Baqarah ini. Wa atal ma'ala ala hubbihi dzawil qurba. Ia memberikan harta yang ia cintai tersebut. Kepada siapa yang pertama? Kepada karib kerabatnya. Wal yatama, dan anak yatim. Dan orang-orang miskin, dan ibnu sabil, dan orang-orang yang meminta karena ia butuh. Afir riqab, dan budak yang berusaha memerdekakan dirinya. Lalu Allah menyebutkan kewajiban-kewajiban iman. Wa aqamas shalah, dia mendirikan salat. Wa ataz zakah, membayar zakat, dan melaksanakan janji apabila mereka berjanji. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, sifat yang terakhir daripada kebaikan. Apa itu? Was-sabirin, dan orang-orang yang sabar. Karena untuk beriman kepada Allah, kehidupan akhirat, malaikat, kitab-kitab, para nabi, butuh kesabaran. Naam, sangat membutuhkan kesabaran. Untuk mensedekahkan harta kita kepada karib kerabat kita, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada ibnu sabil, dan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan sedekah, membutuhkan kesabaran. Naam, sangat membutuhkan kesabaran saudaraku seiman. Ya. Makanya kesabaran itu sangat kita butuhkan di dalam keimanan. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? As-sabru fil iman bimanzilati ra'si fil badan.
Kesabaran dalam iman bagaikan kepala untuk badan. Sebagaimana badan tidak akan hidup tanpa kepala, demikian pula iman tidak akan hidup tanpa kesabaran. Jadi kalau kita ingin iman kita benar, harus ada sabar. Ya sabar, menaati Allah itu sabar, harus sabar. Meninggalkan maksiat juga harus sabar, saudaraku. Ya, sabar. Maka Allah menyebutkan, setelah menyebutkan ini Allah mengatakan ulaika alladzina shadaqu. Merekalah orang-orang yang jujur keimanannya. Siapa itu yang beriman kepada Allah, kehidupan akhirat, kepada malaikat, kitab-kitab, para nabi? Siapa itu orang yang mensedekahkan hartanya ya kepada karib kerabatnya, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada ibnu sabil? Siapa itu? Yaitu yang mendirikan sholat juga, membayar zakat dan melaksanakan janji-janjinya. Siapa lagi yang mereka yang senantiasa sabar menghadapi berbagai macam kesulitan dan kesusahan hidup? Ya. Maka Allah mengatakan merekalah orang-orang yang jujur dalam imannya. Maka sudahkah iman kita jujur, akhi? Ya. Kepada Allah Jalla wa'ala. Wa ulaika humul muttaqun. Merekalah orang-orang yang bertakwa. Lalu Imam Bukhari membawakan juga firman Allah dalam surat Al-Mu'minun, di mana Allah Ta'ala mengatakan, ya, menyebutkan di situ perkara-perkara kebaikan. Allah mengatakan qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang yang beriman. Siapa dia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu orang-orang yang dalam salatnya khusyuk. Masya Allah. Ya, karena khusyuk itu rohnya salat, saudaraku. Ya. Hanya orang yang khusyuk yang mampu menjadikan salat itu sebagai pelipur lara. Hanya orang yang khusyuk yang menjadikan sholat itu, saudaraku sekalian, ya, sebagai apa? Sebagai pertolongan dalam hidupnya. Makanya Allah mengatakan, berfirman, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya sholat itu besar, berat, kecuali buat orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk dalam sholatnya itu dia merasakan nikmat dalam sholat. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang berpaling dari perkara yang sia-sia. Ya. Ini juga merupakan perkara kebaikan. Meninggalkan semua perkara-perkara yang sifatnya lagwun, sia-sia. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Dan orang-orang yang membayar zakat. Walladzina hum li furujihim hafidhun. Dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Dijaga. Ya, menjauhi zina. Dan menjauhi semua perkara-perkara yang bisa mendekatkan kepada zina. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada istri-istri mereka atau budak hamba sahaya wanita mereka. Maka yang seperti ini kata Allah tidak tercela. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Siapa yang mencari selain istri dan budak hamba sahaya wanita, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas. Ya, termasuk padanya apa? Onani. Haram. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang berusaha ya menjaga amanah-amanah dan janji mereka. Ini juga merupakan perkara-perkara kebaikan. Ketika ia dibebankan padanya amanah, apakah itu amanah yang sifatnya kedudukan ataukah amanah yang sifatnya titipan, dia benar-benar menjaganya. Demikian pula janjinya ketika ia berjanji kepada orang, dia benar-benar memelihara janjinya. Ya. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya, dijaga betul.
waktunya dijaga, rukunnya dijaga, syaratnya dijaga, kekhusyuannya dijaga, dia betul-betul sungguh-sungguh dalam menjaga sholatnya, Masya Allah. Ulaika humul warithun. Merekalah orang-orang yang akan menjadi pewaris. Mewarisi apa? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, yaitu yang mewarisi surga Firdaus, ya akhi. Masya Allah, Allahu Akbar. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Subhanallah ya akhi. Ya, inilah perkara-perkara kebaikan yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya ini. Maka tentunya ya, kita orang yang beriman berusaha memperhatikan perkara-perkara kebaikan itu. Karena perkara-perkara kebaikan inilah ya yang akan menjadikan kita masuk ke dalam surga. Jangan berhayal kita masuk surga jika kita tidak beramal saleh ya akhi. Kemudian beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan hadis yang ke-9. Haddatsana Abdullah bin Muhammad Al-Ju'fi qala haddatsana Abu Amir Al-Aqadi qala haddatsana Sulaiman bin Bilal an Abdullah bin Dinar an Abi Salih, ya, Abu Salih ini Dzakwan As-Samman. Beliau ini perawi seorang tabi'in. Bisa dikenal oleh para ulama dengan istilah As-Samman, Az-Zayyat, tukang minyak. Karena beliau itu sambil dagang minyak sambil cari hadis. Pergi ke Baghdad bawa minyak, jualan di sana, duduk di majelis hadis. Pergi ke kota Madinah, jualan minyak. Masya Allah, luar biasa. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu 60 lebih cabang. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu ya salah satu daripada cabang-cabang keimanan. Subhanallah. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Ya. Di sini beliau ya membawakan sebuah hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa iman itu bercabang-cabang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa iman itu ada 60 lebih cabang. Ya. Dan dalam riwayat yang lain ada tambahan, a'laha la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi yang merupakan pokok daripada ya cabangnya itu apa? Ya, yaitu la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah apa? Imatatul adza 'anil tariq. Yaitu mengawaskan atau menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Oh, Masya Allah, berarti iman itu ada 60 lebih cabang, saudaraku sekalian. Dan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari ya, berusaha untuk menghitung cabang-cabang keimanan ini. Beliau berkata, walam yattafiq man adda syu'ab ala namtin wahidin. Para ulama ketika menghitung cabang-cabang ini ternyata nggak sepakat menyebutkannya. Wa aqrabuha ila shawab tariqatu Ibnu Hibban. Akan tetapi yang paling dekat kepada kebenaran, kata beliau, adalah tariqat tata caranya Ibnu Hibban. Lakin lam naqif ala ya bayaniha min kalamihi. Akan tetapi kami belum pernah mendapatkan penjelasannya dari ucapan Ibnu Hibban. Wa qad lakhastu mimma ya awraduhu ma adhkuruhu wa huwa anna hadhihi syu'ab tatafarra' ala a'malil qalbi wa a'malil lisan wa a'malil badan. Dan aku sudah meringkas
yang disebutkan oleh para ulama tentang cabang-cabang keimanan. Di mana cabang-cabang keimanan ini tidak lepas dari 3. Yang pertama adalah amalan hati. Yang kedua adalah amalan lisan. Dan yang ketiga adalah amalan anggota badan. Fa'amalul qalbi fihi al-mu'taqadat wan niyat. Adapun amalan hati, ada yang bersifat keyakinan dan ada juga yang bersifat niat. Wa tashtamilu ala 24 khaslah. Di mana amalan hati ini ada 24 perangai. Yang pertama iman kepada Allah, ya. Masuk padanya iman kepada zatnya dan sifatnya dan tauhidnya, dan bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluknya, ya. Kemudian iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, iman kepada hari akhirat, ya. Masuk padanya masalah tentang apa yang terjadi di kuburan, demikian pula kebangkitan, demikian pula adanya hisab, adanya timbangan, adanya sirat yang terbentang di atas neraka, adanya surga dan neraka. Ya, ini masuk kepada iman kepada kehidupan akhirat. Kemudian amalan hati lainnya apa? Cinta kepada Allah. Cinta dan benci karena Allah. Mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meyakini akan keagungan Rasulullah SAW. Ya, masuk padanya bersalawat kepada Rasulullah SAW, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian cabang selanjutnya ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah saja. Masuk dalam ikhlas, meninggalkan riya, kemunafikan. Ya. Kemudian cabang selanjutnya taubat. Ini merupakan amalan hati. Khauf, takut kepada Allah. Raja, berharap kepada Allah. Asyukur, bersyukur dengan hati. Wal wafa, melaksanakan ya al-wafa, yaitu meniatkan untuk menepati janji. Sabar juga merupakan ya cabang perbuatan hati. Waridha bil qadha, ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tawakal. Demikian pula cabang yang merupakan amalan hati apalagi rahmah, kasih sayang. Demikian pula tawadu. Ya, masuk di dalam tawadu, menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih kecil, yang lebih muda, ya. Kemudian tidak sombong dan ujub. Dia tinggalkan itu kesombongan dan ujub. Demikian pula dia tinggalkan penyakit hasad. Dia tinggalkan penyakit iri hati, dengki. Ya. Demikian pula meninggalkan sifat marah. Nah, ini kata beliau, ya 24 perangai daripada amalan hati. Adapun amalan lisan, kata beliau, watashtamilu ala sab'i khisal. Ini ada 7 perangai. Ya. Yang pertama at-talaffuz bit-tauhid, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, itu kalimat 2 kalimat syahadat. Wa tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Wa ta'allumil ilm, menghafal ilmu, mempelajari ilmu. Wa ta'limihi, demikian pula mengajarkan ilmu. Wa du'a, berdoa. Wa dzikr, berzikir, masuk padanya istighfar. Ya, dan kemudian yang terakhir kata beliau meninggalkan ucapan yang sia-sia. Nah, ini 7 perangai yang merupakan amalan lisan. Wa a'malul badan, ya, yang terakhir yaitu amalan anggota badan. Wa tashtamilu 'ala 38 khaslah. Dan ini ada 38 lebih, ada 38 cabang. Ya, minha ma yahtassu bil a'yan wa hiya 15 khaslah. Nah, ternyata kata beliau amalan badan ini juga terbagi-bagi. Ya,
Ada yang pertama yang berhubungan dengan masalah ain. Ini ada 15. Yang pertama apa? At-tathhir hissan wa hukman. Bersuci. Ya, baik mensucikan anggota badan yang sifatnya his, panca indera, ataupun sifatnya hukum. Masuk padanya meninggalkan najis, membersihkan diri dari najis. Satrul aurah, menutup aurat. Sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Zakat, demikian pula. Memerdekakan budak, bersifat dermawan. Masuk padanya memberi makan, menghormati tetamu. Kemudian masuk cabang yang lainnya puasa, yang wajib maupun yang sunnah. Haji, ya, umroh, tawaf di Ka'bah, i'tikaf, mencari Lailatul Qadar, lari membawa agama dari fitnah, masuk padanya hijrah, ya, dari negeri syirik ke negeri iman, ya. Kemudian di antara, kata beliau, cabang keimanan yang merupakan amalan badan, melaksanakan nadar, ya. Kemudian wattaharri fil iman, berusaha menjaga keimanan. Kemudian sumpah, ya, melaksanakan sumpah. Kemudian melaksanakan kafarot. Kemudian ini 15 yang berhubungan dengan masalah ain. Ada lagi yang sifatnya berhubungan dengan ittiba, yang mengikuti sesuatu. Ya. Ini ada 6. Nah, ya. Yaitu, kata beliau, at-ta'affuf bin nikah, menjaga kehormatan dengan cara nikah. Kemudian melaksanakan hak-hak harta. Ya, hak-hak maksudnya hak-hak keluarga, ya, yang harus kita biayai. Kemudian berbakti kepada orang tua. Masuk padanya yaitu menjauhi durhaka kepada orang tua. Mendidik anak-anak, menyambung silaturahim, menaati penguasa, ya, kasih sayang kepada hamba sahaya. Dan ada lagi yang berhubungan dengan keumuman. Ini ada 17, kata beliau. Ya. Yang diantaranya itu melaksanakan kepemimpinan dengan penuh keadilan. Kemudian diantaranya juga mengikuti salat berjamaah. Kemudian menaati ulil amri. Kemudian mengislah, ya, antara manusia yang bertengkar, mendamaikan. Demikian pula saling membantu dalam kebaikan. Demikian pula amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan hukuman had, berjihad, yang tentunya jihad yang syar'i. Ya, masuk padanya murabatah, melaksanakan amanah. Masuk padanya juga yaitu membayar 1/5 dari ghanimah. Ya. Menghormati tetangga. Kemudian juga bagusnya dalam akhlak dan muamalah. Ya. Masya Allah, subhanallah, saudaraku sekalian. Jadi ya, yang namanya cabang-cabang keimanan itu banyak. Berarti ini memberikan kepada kita sebuah pemahaman apa ya, saudaraku sekalian? Bahwa iman itu bercabang-cabang. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan iman itu bagaikan pohon. Allah mengatakan wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Perumpamaan kalimat yang thayyibah bagaikan pohon yang thayyib. Ya. Di mana far'uha, cabangnya ada menjulang, ya, di langit. Dan akarnya dan pondasinya kokoh di bawah, di bumi. Perhatikanlah saudaraku sekalian, perumpamaan yang sangat luar biasa. Pohon, ya, ada akar, ada pokok, ada cabang-cabang.
Demikian pula iman, ada pokok yang merupakan pokok dari keimanan, ada yang merupakan cabang-cabang keimanan yang merupakan kewajiban iman. Nah, coba bayangkan kalau misalnya pohon ini ditebang dari bawah, dari pokoknya. Apakah masih disebut pohon? Tidak. Sudah tidak disebut pohon lagi. Demikian pula iman. Kalau kehilangan pokoknya, tidak lagi disebut mukmin atau muslim. Coba kalau kita perhatikan, kalau misalnya salah satu cabang pohon itu kita tebang, masih disebut pohon? Masih. Tapi bukan pohon yang sempurna. Demikian pula iman. Apabila kehilangan sebagian cabangnya, tidak menyebabkan hilang keimanan sama sekali. Tapi dia kehilangan kesempurnaan iman. Makanya saudaraku sekalian, akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Di hadis ini ya, membantah kaum Murji'ah yang mengatakan bahwasanya iman itu tidak bercabang-cabang. Iman itu tidak terbagi-bagi. Demikian pula membantah kaum Khawarij yang mengatakan iman itu satu. Kalau hilang sebagian, hilang seluruhnya. Iya. Kaum Murji'ah mengatakan iman, amal tidak termasuk iman. Sedangkan Rasulullah tegas dalam hadis ini bahwa amal masuk dalam iman. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Maka siapa yang menyempurnakan cabang-cabang keimanan ini, akan sempurnalah tentunya keimanan dia kepada Allah Jalla wa'ala. Taib akhul Islam, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Kita masuk ke bab selanjutnya, bab al-muslimu man saliman muslimuna min lisani wa yadi. Bab muslim adalah yang kaum muslimin lain selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Itulah muslim. Anda muslim? Siapakah muslim yang hakiki, yang sejati itu, kata Rasulullah? Ternyata muslim yang sejati itu yang kaum muslimin lain selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Berarti kalau orang lain masih belum selamat dari lisan kita, berarti keislaman kita masih kurang bagus. Ya. Kalau muslim lain belum selamat dari tangan kita, berarti keislaman kita belum bagus, saudaraku sekalian. Maka dari itulah periksa keislaman kita. Islam kita sudah bagus belum? Apakah masih ada seorang muslim yang ternyata tidak selamat dari lisan kita? Kita terkadang lisannya tajam. Lisannya suka menyakiti, saudaraku. Hati-hati Anda yang punya lisan yang suka menyakiti hati orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Inna min asyaddin nasi adzaban yaumal qiyamah man wada'ahun nas ittiqa'a fuhsyih fi riwayatin ittiqa'a syarrih." Sesungguhnya di antara orang yang paling keras siksanya nanti pada hari kiamat, itu orang yang ditinggalkan orang-orang karena takut dari lisannya yang kotor. Dalam satu riwayat yang lain dari keburukan dia, kejahatan dia. Hati-hati, akhi, ya. Kita terkadang bercanda. Bercandanya nyindir, nyelekit, nyakitin hati orang. Ya. Fala haula wala quwata illa billah. Kewajiban kita, saudaraku sekalian, menjaga hati sesama perasaan seorang muslim. Ucapan Allah mengatakan waqulu linnasi husna. Ucapkan kepada manusia dengan ucapan yang baik. Seperti itulah muslim. Lisannya tidak pernah menggibah orang, lisannya tidak pernah menyakiti hati orang. Tangannya pun tidak pernah memukul orang. Selamat kaum muslimin yang lain dari lisan dan tangannya. Itulah muslim. Kata Imam Bukhari, haddatsana Adam bin Abi Iyas, qala haddatsana Syu'bah. Ya, dari Abdullah bin Abi Safar dan Ismail bin Abi Khalid dari Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi ini namanya Amir bin Syarahil. Beliau ini seorang ulama tabi'in. Ya.
yang pertama kali memeriksa sanad di Irak. Ini dia beliau, Imam Asy-Sya'bi ini. Ya, beliau sangat thiqah. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Hakikat muslim, kata Rasulullah, yaitu yang kaum muslimin lain selamat dari lisan dan tangannya. Nah, itulah dia muslim. Wal muhajir, dan hakikat orang yang hijrah. Anda mengaku hijrah? Oke. Siapa orang yang hakikat hijrah? Man hajara ma nahallahu an. Orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Itulah orang yang berhijrah. Kalau kamu hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, tapi di negeri Islam tetap saja melakukan maksiat, lantas apa manfaatnya hijrahmu? Hakikat hijrah itu meninggalkan apa yang Allah larang. Ya. Maka tinggalkan semua yang Allah larang, itulah hakikat orang yang berhijrah, saudaraku sekalian. Di sini saudaraku seiman, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita siapa itu muslim. Siapa itu muhajir, orang yang hijrah. Ya. Di sini tegas, muslim adalah yang kaum muslimin lain selamat dari lisannya. Lisan. Hati-hati. Ya, jangan suka nyakitin hati orang lain, jangan suka mencaci maki, jangan suka membuli orang. Hati-hati dengan lisan nih, dosa-dosanya rata-rata besar, saudaraku. Ya. Maka gara-gara lisan, terkadang perasaan atau namanya sakit hati orang itu lebih lama dibandingkan dengan luka, dengan pedang, saudaraku. Lisan ini. Ya. Nah, terkadang ada orang yang suka menyakiti orang lain. Kalau dia disakiti, nggak terima. Harusnya dia mikir. Kalau saya saja nggak suka disakiti, maka jangan suka menyakiti hati orang lain dong. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Berkata Al-Khattabi, al-muradu afdalul muslimin. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah muslim yang paling utama. Man jama'a ila ada'i huquqillahi ta'ala ada'a huquqil muslimin. Yaitu orang yang bukan hanya melaksanakan hak-hak Allah saja, akan tetapi dia juga melaksanakan hak-hak kaum muslimin. Itulah muslim yang paling utama. Subhanallah. Ya. Akhal Islam. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tentang siapa hakikat muhajir. Wal muhajiru, dan orang yang hijrah. Man hajara ma nahallahu an. Itu yang meninggalkan apa yang Allah larang. Dia tinggalkan riba. Dia tinggalkan pekerjaannya yang haram. Semuanya karena Allah. Dan memohon keridhaan Allah Jalla wa'ala. Sehingga pada waktu itu akhal Islam, ya, dia betul-betul hijrah. Dan dia minta kepada Allah istiqamah. Supaya ia dikuatkan terus di atas hijrahnya. Karena ada orang terkadang ketika hijrah diuji oleh Allah. Rupanya setelah hijrah nggak kuat dengan ujian, kembali lagi ya ke masa lalunya yang kelam. Na'udzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah. Maka dari itulah kamu yang hijrah. Kamu hijrah bukan untuk karena ingin eksis di depan orang, bukan. Kamu hijrah bukan karena kamu ingin dihargai orang, bukan. Kamu itu hijrah ingin masuk surga. Ingin mendapatkan keridhaan Allah Jalla wa'ala. Karena sebagian ya ikhwah, ya, terkadang setelah hijrah itu pengen eksis, pengen kelihatan. Hanya karena dia bekas artis, hanya karena dia bekas bintang film, karena sudah terbiasa terkenal di dunia sana. Setelah hijrah masih pengen tetap eksis, salah besar. Anda hijrah sudah tinggalkan duniamu yang di sana itu Anda banyak berbuat maksiat.
Jadilah hamba-hamba yang senantiasa mencari keridhaan Allah, bukan lagi mencari ketenaran. Wallahi, mencari ketenaran itu bukanlah tujuan dalam iman kepada Allah dan hijrah. Ya. Anda hijrah, sudah tinggalkan ketenaran. Para ulama berusaha meninggalkan ketenaran. Demikian pula para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama dari zaman ke zaman selalu mengingatkan tentang bahaya ketenaran itu. Orang kalau sudah tenar namanya, dielu-elukan, dia menikmati banget, saudara. Ya, ketika dia hijrah, dia kehilangan pamor, kehilangan ketenaran, ujian. Ya. Dan harus disadari bahwa itu semua ujian. Imam Ahmad ketika diuji oleh Allah dengan ketenaran, beliau malah takut. Beliau mengatakan apa? Akhsha an yakuna hadza istidraj. Aku khawatir ketenaran ini istidraj dari Allah, diulur supaya kita tambah sesat. Nauzubillah. Salafus saleh terdahulu itu malah takut dari ketenaran, lari dari ketenaran. Ya. Maka dari itulah saudaraku, kita hijrah ya bukan untuk eksis. Kita hijrah bukan karena ingin dihormati orang, bukan. Tapi kita hijrah karena kita iman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Kita hijrah karena ingin masuk surga Allah Jalla wa'ala. Ya. Kita tidak membutuhkan dunia. Ya. Karena sebagian orang terkadang hijrah berharap mudah-mudahan dapat duit banyak. Jangan, bukan itu tujuan hijrah. Ya. Ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk Islam, hijrah. Kemudian setelah masuk Islam tak lama, ia dikirimi uang, harta oleh Rasulullah banyak. Sahabat ini bingung, apa ini? Kemudian ia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, apa ini? Apa kata Rasulullah SAW? Ambil saja, itu harta untuk kamu. Kata sahabat ini, wahai Rasulullah, aku masuk Islam bukan untuk ini, ya Rasulullah. Aku hijrah bukan untuk ini, ya Rasulullah. Untuk apa, kata Rasulullah? Aku hijrah, aku masuk Islam, ya Rasulullah. Karena aku berharap ada panah yang menancap di tenggorokanku lalu aku mati syahid. Apa kata Rasulullah? Intasdukillah yasdukka. Kalau kamu memang jujur kepada Allah, Allah pasti jujur kepada kamu. Tak lama kemudian dikumandangkanlah perang. Maka sahabat yang baru masuk Islam pun siap-siap. Pergilah ia bersama Rasulullah berperang. Setelah selesai perang, Rasulullah bertanya, kemana si fulan? Dicari, ternyata dia sudah meninggal dalam keadaan panah menancap di lehernya. Kata Rasulullah apa? Sadaqallah, fasadaqah. Dia memang jujur kepada Allah. Allah pun jujur kepadanya. Memang untuk hijrah butuh kejujuran, saudara. Bukan mengharapkan kedudukan, pamor, harta, dan yang lainnya. Sama sekali tidak. Kita hijrah karena Allah. Karena ingin mendapatkan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu yang kita inginkan dari hijrah kita. Inilah saudaraku seiman ya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Saya kira cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa saya amalkan. Barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Apakah termasuk tindakan zalim tetangga yang memarkirkan mobil persis di depan rumah kita? Sudah ditegur halus, tapi dia belum sadar. Oh jelas ini zalim. Dia parkirkan di depan rumah sehingga kita kesulitan untuk mengeluarkan mobil kita. Ini namanya mengambil hak tetangga. Ya akhi, haram alaik. Gak boleh. Kalau kamu mau parkir di depan rumah tetangga, minta izin dulu tuh sama tetangga. Jangan seenaknya parkirin depan rumah tetangga, udah cuek setelah itu. Di mana Anda
Ya, sebagai seorang muslim, kalau Anda memang seorang muslim, muslim itu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu yang muslim lain selamat ya dari keburukan lisan dan tangannya. Markirin itu keburukan tanganmu kamu itu, sehingga tetangga terganggu gara-gara itu. Ya. Allahu a'lam. Sepertinya hanya itu. Baik, saya kira cukup. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.